Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita liburan, setelah semester 1, semester dasar sudah selesai, sekarang kita sudah masuk ke semester genap. Nah, kita mulai ke mata kuliah baru, semester baru, dan lain sebagainya. Nah, meskipun pada semester ini kita masih online, saya kira ini nggak terlalu kaget, tidak seperti semester gasal kemarin. Nah, semester gasal kemarin kita langsung tiba-tiba online, jadi agak ada yang semangatnya runtuh, ada yang nggak enak, dan lain sebagainya. Nah, di semester genap ini, karena kita sudah pernah sebelumnya, jadi saya harap pada semester ini nanti lebih terstruktur, lebih semangat lagi belajar online-nya dan lain sebagainya. Meskipun kalian sudah rindu untuk bertemu langsung, bertemu tatap muka langsung sama teman-teman, aktif melakukan aktivitas di kampus dan lain sebagainya. Jadi, tapi ditahan dulu. Mungkin kita lihat sampai pada semester depan. Mungkin semester depan sudah bisa mulai bertatap muka kalau COVID-nya sudah mereda dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama ini kita mata kuliahnya adalah statistik penelitian. Oke, di statistik penelitian ini untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan biasanya awal itu adalah perkenalan, kontrak belajar, peta konsep, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 4. Di sini perkenalan, peta konsep, ada kontrak belajar, kemudian gimana nanti saya tambahkan gimana mencari referensi. Nah, jadi perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan, ini nama saya Ajeng Wahyuni. Jadi saya masuk di FEBI itu tahun 2019. Ini pertama kali saya ngajar jurusan ekonomi syariah. Sebelumnya saya ngajarnya di jurusan perbankan syariah. Nah, untuk emailnya di sini. Nah, dan untuk HP-nya, nomor HP atau nomor WA-nya di sini. Jadi kalau kalian mau konsultasi dan lain sebagainya, silahkan hubungi di sini. Kemudian alamat saya, aslinya saya berasal dari Lampung. Jauh ya. Nah tapi karena saya diterima di IAIN Ponorogo, jadi saya sekarang sudah pindah di IAIN Ponorogo, dan sekarang domisili saya di Perum Bumi Bayangkara B16, Purwosuman Ponorogo, dekat sama kampus. Nanti kalau kalian mau konsultasi gitu kan, bisa lah nanti diatur. Jadi kalau nggak di kampus juga bisa di rumah. Oke. Selanjutnya sudah sampai di situ saja ya introduction-nya, perkenalannya. Kita mulai ke peta konsep perkuliahan. Nah, bahasanya kan statistik penelitian ya. Nah, di statistik sebenarnya di kurikulum ES itu kemarin kalian sudah mendapatkan pengantar statistik untuk ekonomi dan bisnis ya. Kemudian kalian juga sudah mendapatkan statistik lanjutan. Nah, pada semester ini kalian dapat 2. Ada statistik penelitian, kemudian ada metode penelitian bisnis. Nah, karena kalian sudah dapat statistik sebelumnya, jadi sudah dapat pengantar statistik, sudah dapat pengantar statistik dasar, jadi itu dasar-dasarnya, kemudian kalian sudah dapat statistik lanjutan. Nah, di statistik penelitian ini, nanti rencana saya, karena yang di metode penelitian bisnis itu lebih ke arahnya kualitatif, nah pada di mata kuliah ini kita arahkan ke penelitian kuantitatif. Nah, jadi nanti capaian pembelajaran kita adalah mampu menyusun proposal penelitian kuantitatif. Jadi hasil akhir kita adalah proposal penelitian kuantitatif. Kalau waktunya cukup sekalian kita langsung ke analisis datanya juga nggak masalah. Tapi nanti kita lihat waktunya dulu.
Nah, sementara kita buat langsung kita fokusnya ke proposal dulu. Nah, jadi nanti di sini di mata kuliah ini kita akan mulai dari judul penelitian, menentukan masalah penelitian, kemudian bikin latar belakangnya seperti apa, kemudian bikin rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, kerangka berpikir dan lain sebagainya. Nah, jadi saya harapkan sebenarnya kan kalian sudah semester 6. Nah, otomatis semester depan itu kalian akan sudah ditagih untuk judul skripsi. Nah, saya harapkan ketika kalian mengikuti kuliah ini gitu kan ya, itu judulnya adalah benar-benar judul yang kalian fokuskan untuk skripsi nanti. Jadi kalian nggak bikin 2 kali. Nah, ketika kalian sudah punya judul yang mantap gitu kan ibaratnya judulnya sudah mantap, proposalnya sudah mantap, ketika kalian nanti mengajukan judul untuk skripsi itu lebih mudah. Jadi kalian sudah punya konsepnya, sudah punya ininya jadi lebih cepat nantinya. Jadi ketika kalian mengikuti kuliah ini, bikin judul dan lain sebagainya, usahakan konsepnya, fokusnya adalah nanti ke kalian ke skripsi. Jadi entah nanti di metode penelitian bisnis kalian akan dapat yang untuk diarahkan ke proposal penelitian kualitatif ya insya Allah. Nah, untuk yang kuantitatif, jadi untuk yang kuantitatif ini di statistik penelitian ini, jadi yang ingin gitu kan, yang ingin arah skripsinya pengen kuanti, jadi dimulai aja dari sini, dimulai dari mata kuliah ini. Gitu. Jadi kalian nggak double-double lagi kerja, bikin latar belakang lagi, bikin rumusan masalah lagi, gitu. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke identifikasi. Nah, ini sebenarnya ini arah proposal yang akan arahnya, peta konsep proposal yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama identifikasi masalah, nanti kemudian kita bikin judul, kemudian kita ke latar belakang, kemudian ke rumusan masalah dan tujuan, kemudian ke landasan teori, kemudian literatur review, kemudian kerangka berpikir, kemudian hipotesis penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, teknik analisis data. Gitu ya. Ini garis besar apa yang akan kita lakukan. Nah, ini nanti masing-masing di sini bisa jadi ini merupakan tugasnya. Jadi tugasnya ya selama 1 semester itu nanti misalnya di pertemuan keberapa nanti kita judul itu kira-kira saya targetnya ke pertemuan ketiga itu kita bikin judul. Terus pertemuan depan kalian sudah bisa identifikasi masalah paling tidak. Sebenarnya mulai sekarang juga nggak apa-apa sih. Jadi sudah mulai cari-cari menyiapkan masalah. Jadi saya dongkrak sekalian, saya dipanasin otaknya sekalian. Nah nanti setiap pertemuan gitu kan, kalian mulai dari latar belakang, nanti bikin latar belakangnya seperti apa. Jadi setiap pertemuan bikin latar belakang. Tugas pertama misalnya bikin latar belakang. Kemudian tugas kedua bikin rumusan masalah, kemudian bikin landasan teori, literatur review, sampai terakhir nanti adalah teknik analisis data. Gitu ya. Oke, itu untuk materi peta konsep materi yang akan kita bahas. Nah, untuk di pertemuannya sama yang di sini ya. Ini hari ini kita peta konsep perkuliahan. Nah, besok saya akan jelaskan sedikit tentang penelitian kuantitatif. Sebenarnya mungkin kalian sudah dapat di Metopen, di metode penelitian, di statistik dan lain sebagainya. Tapi saya akan disegarkan lagi aja. Saya segarkan lagi. Kemudian di sini juga saya akan bahas masalah penelitian, identifikasi masalah juga di sini ya. Oke, di sini nanti kita belajar variabel penelitian. Variabel-variabel di penelitian kuantitatif ini sebenarnya kalian juga sudah belajar mungkin, tapi nanti saya mantapkan lagi aja. Nah, di sini nanti kalian sudah mulai mengajukan judul. Nah, di sini sudah masing-masing nanti tiap orang wajib membuat judul. Ini tugasnya individu ya. Individu bukan kelompok. Kemudian nanti kalian bikin latar belakang, rumusan masalah, landasan teori dan hipotesis, desain penelitian. Kita nanti belajar instrumen
bikin instrumen penelitian, kemudian kita gimana validasi dan reliabilitasnya instrumen, kemudian analisis data, interpretasi data, kemudian nanti yang terakhir kita presentasi proposal. Oke. Itu untuk peta konsep perkuliahannya. Oke, sudah paham ya? Intinya bahwa dalam satu semester ini target kita adalah bikin proposal penelitian. Nah, saya harap ketika kalian bikin proposal penelitian itu bukan sekedar tugas mata kuliah. Jadi sudah fokus ke skripsi nanti, gitu ya. Oke. Kemudian kontrak belajar. Nah, di sini ada yang beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Jadi yang pertama absensi, ada proporsi nilai, kemudian materi, kemudian ada referensi. Nah, untuk absensi ini kita pakainya e-learning ya. Kalian juga sudah harus masuk di laman e-learning semuanya, sudah masuk di kelas e-learning semuanya karena nanti di absensinya di situ, penilaiannya juga di situ, materi-materi juga di situ, upload tugas juga di situ. Nah, absensi ini saya buka mulai jam 7 sampai jam 4. Jadi waktunya panjang ya. Jadi selama itu kalian masih bisa absen. Nah, oleh karena itu nggak ada alasan terus, Bu, saya lupa Bu, karena itu waktunya panjang, sangat panjang gitu. Terus biasanya kan masih ada biasanya masalah-masalah teknis dan lain sebagainya gitulah ya. Nah itu saya harap nanti dalam satu hari itu sudah cukup gitu. Kalau memang misalnya masalah teknisnya itu benar-benar satu hari penuh itu, baru nanti kita bahas lagi. Nah, kemudian untuk proporsi nilainya yang paling banyak di sini T ini tugas ya. Ini absensi 15%, tugas 40%, untuk UTS 20% dan untuk UAS 25%. Nah, ingat di sini yang paling banyak adalah tugas. Jadi, saya harapkan kalau misalnya kalian pada pertemuan itu telat bikin tugasnya, tetap bikin, meskipun telat itu tetap bikin, karena harus terpenuhi, paling enggak semua tugasnya itu harus terpenuhi, karena 40% ini sangat besar ketika kalian enggak ngerjain 1 kali, 2 kali aja, mungkin kalian mikirnya cuma 1 kali, 2 kali nggak ngerjain, tapi itu sangat berpengaruh karena proporsinya besar, gitu ya. Nah, kemudian materinya nanti saya bantu dalam bentuk video. Biasanya video pembelajaran, video perkuliahan tergantung topiknya nanti ya. Nah, untuk referensi utamanya bisa ada bukunya Prof. Imam Ghazali ini, Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi Bisnis, dan Ilmu Sosial lainnya. Nah, ini bukunya sangat lengkap. Ini kalau kalian mau beli buku, saya sarankan untuk untuk beli ini. Kemudian ada bukunya Creswell, ini John Creswell tentang riset pendidikan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi riset. Oke, selanjutnya untuk bahasan yang selanjutnya, saya akan menunjukkan kalian salah satu beberapa cara untuk ketika kalian mencari referensi. Otomatis ketika kalian mengerjakan skripsi, membuat penelitian, itu kalian akan sangat banyak sekali butuh referensi. Entah itu dari buku, dari skripsi juga, atau dari penelitian-penelitian. Nah, agar kalian nggak bingung nyarinya, apalagi sekarang masih online gitu kan. Nah, ini beberapa cara, ini yang online ya. Nah, contohnya di sini referensi itu ada, kalau saya mengelompokkan sih ada 4 sih, cukup 4 aja. Yang pertama skripsi, sebenarnya nggak harus skripsi aja, tapi bisa tesis atau disertasi dan lain sebagainya. Intinya adalah hasil penelitian. Nah, skripsi ini bisa dicari, kita bisa nyari di gilipnya masing-masing universitas. Kalau di IAIN Ponorogo, ini ada di ITesis IAIN Ponorogo. Nah, kalau kalian mau cari masih bingung judul-judulnya apa, nah itu adalah kita bisa lihat-lihat judulnya dulu. Oh, ini ada tentang ini. Jadi buat referensi dulu, kalian mau pengen judul apa.
Ini di IAIN Ponorogo. Saya sarankan ketika kalian mencari judul dan lain sebagainya itu jangan cuma hanya satu universitas, misalnya dari IAIN Ponorogo aja. Kalian bisa cari yang lainnya. Sebenarnya ini juga bisa dicari kalau kalian pakai Google Scholar, tapi lebih enak gitu kan. Kalau menurut saya kalau Google Scholar kan kalian berarti harus masukin keywordnya dulu. Nah, tapi kalau ini kalian bisa ngelihat dulu nih judulnya. Seret, banyak sekali judul dan kalian bisa lihat mana yang nanti sesuai dengan minat kalian, passion kalian. Nah, ini contohnya di IAIN Ponorogo. Ini yang di IAIN Syarif Hidayatullah. Ini ada banyak, ini nanti bisa diklik aja. Ini di IAIN Sunan Kalijaga, di repositori ya namanya. Kalau ini di IAIN Surabaya. Nah, kalian juga bisa ambil kalau dari universitas lain, nggak harus universitas Islam gitu kan. Misalnya kalian tertarik sama apa misalnya digital marketing. Nah, digital marketing itu kan kalau dalam ekonomi berarti nggak cuma di ekonomi syariah aja. Kalian bisa nyari di universitas-universitas lain yang punya fakultas ekonomi dan bisnis dan itu sangat banyak kayak Undip, terus UNJ gitu kan dan lain sebagainya itu akan banyak sekali. Kalian bisa cari di situ juga. Nah, selain skripsi ada juga jurnal. Selanjutnya jurnal. Nah, jurnal ini kita bisa nyarinya juga bisa di jurnal-jurnal universitas juga bisa, Google Scholar juga bisa. Contohnya, jadi biasanya masing-masing univ itu punya jurnal ya, punya jurnal tentang jurnal ekonomi, jurnal macam-macam. Nanti biasanya setiap jurnal itu punya fokus keilmuannya masing-masing. Ada yang khusus fokus ke ekonomi, ada yang ekonomi syariah, ada yang pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kalian cari adalah mencari berarti jurnal-jurnal yang fokusnya adalah fokus ke ekonomi dan bisnis. Nah, ini kalau misalnya di Google Scholar, kalian bisa cari sendiri ya. Ini misalnya saya cari tentang investasi. Nah, ini akan muncul keywordnya, tapi kalau di Google Scholar biasanya ada yang bisa di-download, ada yang enggak, itu biasa aja. Jadi kalian cari sendiri aja mana yang bisa di-download, mana yang tidak bisa. Nah, ini contohnya yang jurnal di universitas. Ini di UNAIR, Universitas Erlangga, Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan. Nah, di sini kalian bisa cari judul-judulnya. Kemudian di sini ada Amwaluna, ini jurnal UIN Surabaya. Kemudian ini ada jurnal Ekonomi Syariah of Islam Ekonomi, ini mana ya? Ini UIN Jakarta. Nah, ini UIN Jakarta. Nah, selain di universitas, jadi biasanya masing-masing universitas itu punya jurnal. Kalau di FEBI sendiri itu namanya ada El-Barka ya, khusus untuk jurnal-jurnal ekonomi. Nah, itu kalian juga bisa cari di universitas-universitas lain, sama kayak skripsi tadi. Nah, kemudian ini satu lagi saya sarankan ini di Perpusnas Indonesia. Nah, di sini kalian nggak cuma jurnal Indonesia aja, tapi ada jurnal dari berbagai dunia aja yang berbahasa Inggris juga. Ada yang kalau bahasa Indonesianya kayaknya kurang ada. Jadi nanti kalian kalau di Perpusnas ini lebih ke jurnal-jurnal berbahasa Inggris. Ini ada nanti di ProQuest, ada di banyak ini. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalau di Perpusnas ini kalian harus daftar jadi anggota dulu. Oke. Itu yang tentang jurnal. Kemudian selain di jurnal juga ada di website. Website ini yang saya maksudkan bukan website seperti Blogspot dan lain-lain ya. Itu tidak boleh dijadikan referensi. Maksud saya website di sini adalah website-website yang sudah official, artinya resmi dari sana. Misalnya kayak websitenya dari BPS, dari Badan Pusat Statistik ini kan ada data banyak sekali data tentang ekspor impor, ini misalnya tentang ekonomi, tentang infografisnya suatu daerah dan lain sebagainya. Nah, ini nanti di BPS ini yang bisa dijadikan website-website yang bisa dijadikan referensi. Kalau Blogspot, ingat-ingat kalau Blogspot, WordPress itu nggak bisa dijadikan referensi ya. Jangan sampai dimasukkan dalam skripsi. Oke, kemudian selain BPS ini ada OJK. Kalau mungkin kalian sudah paham kalau OJK. Kemudian kalau BPS tadi data dalam negeri, kalau OECD ini data
dari seluruh dunia. Jadi nggak cuma di Indonesia aja, ini di seluruh dunia ada di sini. Ada GDP, kemudian ada financial corporation debt and to equity ratio dan lain sebagainya. Itu nanti kalian bisa lihat di EOCD ini. Kemudian ada ini websitenya World Bank. Nah, di sini kalian juga bisa lihat di sini data-datanya. Jadi kalau ngambil data dari website itu adalah data-data yang seperti itu. Laporan keuangannya, laporan infografisnya dan lain sebagainya. Jadi bukan dari blogspot. Itu yang dari website. Kemudian yang terakhir dari buku. Selain kalian bisa beli buku langsung, itu ada juga banyak beberapa yang kalian bisa akses secara online. Misalnya kalau Google Books, tapi kalau Google Books ini sifatnya online dan itu nggak bisa kebaca semuanya. Nah, salah satunya ini di Z Library ini menyediakan buku, tapi bukunya sih lebih banyak ke bahasa Inggris sih ya. Jadi nanti kalian lihat saja. Jadi lihat-lihat aja. Jadi tinggal masukin keywordnya. Kalau ini ekonomi, jadi masuk. Di sini sudah ada muncul buku-buku ekonomi dan ini bisa di-download semuanya. Oke? Sampai di situ untuk referensi. Untuk tadi apa namanya? Kita gimana mencari referensi. Nah, dalam pertemuan ini sebelum kalian membuat judul, terjun untuk menyusun sebuah proposal penelitian. Jadi saya ingin kalian apa ya namanya perkenalan dulu sih apa itu skripsi, apa itu penelitian dan lain sebagainya. Nah, untuk itu tugas pertama kalian itu adalah review di 5 penelitian kuantitatif. Formatnya nanti sudah saya upload di e-learning. Formatnya ini nanti kalian tuliskan latar belakangnya. Nah, latar belakangnya kalian ambil yang inti, jangan semua dimasukin, jangan semua dikopikan ya. Kemudian rumusan masalah, tujuan, landasan teori. Ini kalau landasan teori tuliskan topiknya aja, judul besarnya aja. Misalnya tentang investasi syariah, berarti tuliskan investasi syariah, terus koma, terus tentang apa lagi gitu dan lain sebagainya. Kemudian teknik pengumpulan datanya apa. Jadi review 5 penelitian kuantitatif ini waktunya sampai 2 minggu ya. Jadi sebelum pertemuan ketiga. Oke, ini untuk tugas awalnya dulu. Jadi tidak usah dianggap berat juga gitu kan, kok 5 Bu gitu. Sebenarnya ini simpel aja, sebenarnya ini juga kelihatan di abstrak semuanya juga kelihatan, tapi saya pengen kalian tuh ngeliat dulu gitu, kayak kenalan dulu sih apa itu skripsi. Jadi nanti ngeliat skripsinya di skripsi orang-orang yang di universitas-universitas lain atau di universitasmu sendiri itu juga nggak masalah, silahkan. Dan cari judul sambil kalian searching judulnya itu, cari yang kira-kira, oh kok saya tertarik dalam bidang ini ya. Jadi carinya dalam bidang itu. Misalnya saya tertarik dalam bidang investasi syariah. Jadi kalian cari, oh kok kayaknya kalau saya mau bikin skripsi, saya lebih pengen ke investasi syariah. Makanya itu dari itu nanti skripsi atau penelitian yang kalian review itu tentang investasi syariah gitu aja. Tapi yang beda judul, beda ini gitu ya. Oke. Sampai di sini pertemuan hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di grup WA juga boleh, WA pribadi juga boleh, silahkan. Nah, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.